Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan senantiasa lisan-lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan dan membesarkan asma-Allah. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada Rasul Nabi yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada seluruh keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada warisan yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-ilm atau ilmu yang bermanfaat. Pada kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu taman bagi orang-orang yang saleh, yang membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah sampai kepada hadis selanjutnya, dan kita masih berada pada bab tentang kesabaran. Hadis selanjutnya yaitu hadis yang ke-29. An Abi Zaid Usamah ibn Zaid ibn Haritha maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa ibni hibbihi. Dari sahabat yang mulia Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Haritha maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa ibni hibbihi, seorang yang dicintai oleh Rasulullah dan juga anak dari seseorang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi beliau dan bapak beliau adalah seorang di antara orang-orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika anak dari Rasulullah mengirimkan utusan kepada Rasulullah. Inna bani qad uhtudir fashhadna. Salah seorang di antara anak Rasulullah mengutus seorang utusan membawa pesan kepada Rasulullah, mengabarkan kepada beliau, inna ibni qad uhtudir fashhadna, bahwa sesungguhnya anak laki-lakiku sedang berada dalam keadaan sakaratul maut. Fashhadna, maka datanglah wahai bapakku, yaitu Rasulullah. Fa arsala yuqri'us salam, maka Rasulullah memerintahkan kepada utusan tersebut untuk kembali kepada anaknya dan menyampaikan salam dari beliau, yaitu dari Rasulullah, kepada anaknya. Seraya Rasulullah menitipkan pesan, wa yaqul, beliau mengatakan, inna lillahi ma akhadh. Gimana? Diberhentikan dulu. Ya. Ya, banyak ini. Iya, kita hentikan dulu 5 menit mungkin, atau 10 menit.
Baik, kita lanjut.
sampai tadi di salah seorang anak dari Rasulullah mengirimkan utusan kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada beliau bahwa cucu beliau berada dalam keadaan sakaratul maut. Maka beliau berharap ayahnya yaitu Rasulullah hadir dan menyaksikan apa yang terjadi. Akan tetapi Rasulullah hanya mengirim utusan kepada anaknya untuk menyampaikan salam dari beliau. Tidak apa-apa ya, kita lanjut saja. Ya, menyampaikan salam. Seraya beliau mengatakan, Inna lillahi ma akhadh. Sesungguhnya Allah sanggup mengambil setiap apa yang dia miliki. Walahu ma a'ta. Dan juga Allah berhak memberikan kepada siapa yang ia kehendaki. Ya, jadi Allah berhak mengambil dan memberikan. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Dan segala sesuatu telah ditetapkan ajalnya, telah ditetapkan akhir kehidupannya. Faltasbir wal tahtasib. Lalu Rasulullah mengatakan hendaknya dia bersabar dan mengharapkan balasan kebaikan dari kematian anaknya. Fa'arsalat ilaihi. Kemudian putri Rasulullah, ini tidak disebutkan siapa beliau, siapa putri Rasulullah yang dimaksud ini. Kemudian putri beliau, Rasulullah mengirim utusan untuk kedua kalinya kepada Rasulullah. Tuqsimu alaihi layatiyannaha. Utusan yang kedua ini datang kepada Rasulullah dengan membawa pesan dari anak beliau, di mana isi pesannya adalah beliau meminta dan mendesak Rasulullah untuk datang. Seraya beliau juga bersumpah. Jadi beliau bersumpah demi Allah, Rasulullah harus datang. Faqama wa ma'ahu Sa'ad ibn Ubadah. Maka Rasulullah pun bangkit, berdiri dan pergi bersama dengan beberapa sahabat. Yang pertama Sa'ad bin Ubadah. Yang kedua Mu'adz bin Jabal. Yang ketiga Ubay bin Ka'ab. Yang keempat Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhum wa rijalun radhiyallahu anhum, dan beberapa sahabat yang sudah tidak disebutkan lagi namanya ya. Jadi yang hanya disebutkan di sini hanya ada 4 sahabat ya. Dan keempat sahabat ini termasuk di antara sahabat Rasulullah dari kalangan senior ya, orang-orang yang ikut di dalam perjuangan di awal-awal Islam. Farufi'a ila Rasulillah. Maka ketika Rasulullah telah sampai di rumah putri beliau, rufi'a ilaihi, bayi tersebut, anak kecil tersebut dibawa kepada Rasulullah. Fa'aq'adahu fi hijrihi wa nafsuhu taqaqa. Rasulullah mengambil anak itu lalu memeluknya, sedangkan anak itu sudah berada dalam keadaan nafasnya tersengal-sengal, nafasnya sudah terputus-putus.
Fafadat 'ainah. Ketika Rasulullah menggendong anak itu, ya, serambi beliau melihat kepadanya dalam keadaan nafas yang sudah terputus-putus. Fadat 'ainahu. Ya, kedua mata Rasulullah meneteskan air mata. Faqala Sa'ad. Maka dalam keadaan seperti itu, Sa'ad bin Ubadah, yaitu sahabat yang pergi bersama Rasulullah tadi, pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma hadza?" Wahai Rasulullah, ya, ada apa ini? Apa maksud pertanyaan dari Sa'ad bin Ubadah? Beliau mempertanyakan, mengapa engkau wahai Rasulullah menangis? Ya, mengapa engkau menangis? Ya, karena sebelum Islam datang, di antara adat jahiliyah, ya, laki-laki itu pantang untuk menangis ketika ada keluarga mereka yang meninggal. Ya, jadi mereka, ya, tidak mau, ya, menampakkan kesedihan mereka. Ya. Maka Sa'ad bin Ubadah, ya, pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Ya, dari mana air mata ini? Sesuatu yang asing di dalam adat istiadat kita, ya, sebagai orang-orang yang, ya, terpandang dari kalangan Arab." Maka Rasulullah SAW menjawab pertanyaan tersebut. Beliau mengatakan, "Hadhihi rahmatun ja'alaha Allah Ta'ala fi qulubi ibadihi." Sesungguhnya tangisan ini disebabkan karena rasa rahmat, kasih sayang yang Allah letakkan di dalam hatinya orang-orang yang beriman, atau di dalam hati hamba-hambanya. Di dalam riwayat hadis yang lain disebutkan, fi qulubi man syaa min ibadihi. Ya, Allah jadikan rasa kasih sayang tersebut yang dengannya seseorang bisa menangis di dalam hati hamba-hambanya yang ia kehendaki, yang Allah kehendaki. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama." Dan sesungguhnya hanyalah orang-orang yang saling mengasihi dan menyayangi di antara mereka, merekalah yang akan disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini mengajarkan kepada kita, ya, beberapa pelajaran penting. Yang pertama adalah, kata para ulama, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa boleh hukumnya ketika ada orang yang meninggal dan bukan meninggal, ya, sekarat. Kemudian kita menyaksikan keadaan ia seperti itu, ya, dalam keadaan sekarat, nafasnya sudah terputus-putus. Boleh bagi keluarganya, ya, ataupun orang yang hadir di situ untuk memanggil orang yang dianggap saleh, ya, dan bertakwa untuk hadir dan menyaksikan kejadian tersebut sambil didoakan orang yang sedang sekarat tersebut, ya, agar dimudahkan urusannya. Sebagaimana anak dari Rasulullah, putri Rasulullah, ya, memanggil ayahnya untuk datang menyaksikan, ya, dan mendoakan. Maka darinya kita bisa mengambil pelajaran, boleh hukumnya. Jadi ketika ada seseorang yang kita saksikan dalam keadaan sekarat dan dia mungkin tersiksa dalam keadaan sekaratnya, ya, maka boleh kita memanggil, ya, kenalan kita, ustadz kita, ya, guru kita yang kita anggap, ya, mereka orang-orang yang baik keimanannya, ibadahnya dijaga, untuk hadir dan mendoakan agar dimudahkan urusan dari orang yang sedang sekarat ini, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini. Di antara pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini juga adalah tentang salah satu perkataan yang juga disunnahkan diucapkan ketika, ya, kita menyaksikan orang yang
dalam keadaan sekarat dan sebentar lagi kita perkirakan sebentar lagi dia akan meninggal. Salah satu ucapan yang diperbolehkan atau bahkan disunnahkan untuk diucapkan adalah perkataan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, Inna lillahi ma akhadh. Sesungguhnya bagi Allah, ya Allah berhak mengambil apapun yang Allah inginkan. Walahu ma a'ta. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berhak memberikan ya kepada hamba-hambanya kehidupan. Ya. Allah berhak mengambil kehidupan itu dan Allah berhak memberikan kehidupan itu. Kemudian wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu telah ditentukan ajalnya atau akhirannya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ketika likulli ummatin ajal, setiap umat itu telah ditentukan batas akhir kehidupan mereka. Setiap manusia telah ditentukan batas akhir kehidupan mereka. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, dan jika telah datang ajal mereka, jika telah datang ya, waktu di mana mereka harus berpisah dengan kehidupan dunia ini dan segala hubungan harus terputus dengan kehidupan dunia ini, ya, la yastakhiruna anha sa'atan wa la yastaqdimun. Allah menyebutkan tidak bisa mereka mengakhirkan ajal itu, ya, ataupun mereka tidak bisa memajukan ajal tersebut. Maka jika ia datang ya, dalam waktu yang tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan ia datang. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa jika kematian itu tidak bisa diprediksi oleh siapapun, maka alangkah baiknya bagi setiap orang-orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang dipenuhi dengan nilai-nilai keimanan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat baginya pada kehidupan setelah kematian. Dan adalah Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath." Jika anak cucu Adam itu telah meninggal dunia, telah wafat, terputus darinya segala-galanya di atas dunia ini, illa min thalath, kecuali 3 perkara yang akan ia dapatkan terus buahnya dan manfaatnya bahkan setelah kematiannya di dunia ini. Yang pertama kata Rasulullah, sedekatun jariyah, sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya mengalir terus-menerus. Ya, bersedekah pada masjid-masjid, pada rumah-rumah Allah. Bersedekah untuk membangun sumur-sumur, pengairan-pengairan di tempat-tempat orang membutuhkan air. Ya, kata Rasulullah, afdhalus sadaqah saqyul ma'. Di antara sebaik-baik sedekah adalah saqyul ma', memberikan pengairan kepada orang yang membutuhkan. Dan di antara sedekah jariyah yang manfaatnya sangat besar setelah kematian seorang hamba, sebagaimana para ulama menjelaskan bahwa di antara amalan jariyah atau sedekah jariyah yang paling mulia adalah bersedekah dengan ilmu. Jadi ketika kita mengetahui tentang ilmu syar'i atau ilmu Islam ini, yang membutuhkan untuk kita mengeluarkan zakatnya, mengeluarkan sedekahnya, yaitu dengan mengajarkannya juga kepada orang lain. Kata Rasulullah, ballighu anni walau ayah. Sampaikan dariku meskipun hanya 1 ayat saja. Sampaikan ilmu ini dariku meskipun hanya 1 ayat saja. Orang mau menerima atau tidak, maka itu kembali urusannya kepada Allah. Allah berfirman kepada Rasulullah, innama alaikal balagh. Ya, wahai Muhammad, sesungguhnya tugasmu hanyalah menyampaikan saja. Wa alainal hisab. Dan tugas kamilah, kata Allah, yang akan menghitung-hitung mereka, yang akan melakukan, memperhitungkan, menghisab amalan-amalan mereka. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Ya, di antara pelajaran penting dari hadis yang mulia ini adalah tentang kewajiban untuk bersabar. Ya, ketika Rasulullah memerintahkan kepada utusan itu untuk menyampaikan pesannya, beliau mengawali pesannya dengan mengatakan, "Faltasbir wal tahtasib." Hendaknya anakku itu, ya, hendaknya dia bersabar atas musibah dan ujian yang sedang ia alami. Wal tahtasib, dan hendaknya dia mengharapkan kebaikan dari Allah atas musibah tersebut. Yang berarti ketika seseorang mengalami musibah, ada dua hal yang harus ia kumpulkan di dalam kesedihannya itu. Yang pertama adalah kesabaran, dan yang kedua adalah mengharapkan balasan dari Allah Jalla Jalaluhu atas kehilangan tersebut. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam hadis qudsi kepada Rasulullah, lalu kemudian Rasulullah sampaikan kepada umatnya, tidaklah ada seorang hamba yang diuji oleh Allah dengan cara, ya, diambil darinya orang-orang yang ia cintai, ya, diwafatkan, dimatikan orang-orang yang ia cintai, ya, dari keluarganya, dari sahabatnya, dari teman-temannya, dari orang-orang yang ia kenal. Lalu kemudian Allah wafatkan orang tersebut. Kemudian kata Rasulullah, kemudian ia bersabar atas ujian itu, kecuali balasan yang paling setimpal adalah Allah mengganjarnya dengan surga, dengan tempatnya kelak di surga yang akan ia dapat, yang akan ia masuki. Maka hadis ini mengajarkan tentang keutamaan bersabar. Kemudian di antara pelajaran penting juga dari hadis ini adalah bolehnya seseorang merasakan kesedihan atau bahkan menangis ketika, ya, ada keluarganya yang meninggal. Rasulullah menangis, yang merupakan sebuah kebiasaan yang tidak lazim di zaman itu, ya, kebiasaan yang bahkan mungkin dianggap aib, ya, dianggap aib dulu kalau orang menangis karena meninggal keluarganya. Tetapi Rasulullah datang mengajarkan bahwasanya tangisan itu bukanlah aib, ya, bahkan Rasulullah mengatakan, innama hiya rahmah. Seseorang yang menangis itu, yang mudah menangis, ya, merupakan salah satu ciri bahwasanya ia memiliki rasa kasih sayang yang besar dalam hatinya. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Kata Rasulullah, wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Ya, ketika seseorang merasakan kesedihan lalu kemudian ia menangis atas kesedihan yang ia rasakan itu, Allah tidak menyia-nyiakan kesedihannya. Allah tidak menyia-nyiakan rasa kasih sayangnya kepada orang yang meninggalkan dirinya. Allah mengganjar tangisan tersebut, rasa sedih tersebut, kehilangan tersebut. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah, wa innama yarhamullahu min ibadihi arhama. Sesungguhnya orang-orang yang menangis karena merasa, ya, sayang, merasa kasih, merasa kehilangan, Allah Subhanahu wa taala pun akan mengasihinya dan menyayanginya, ya, di dunia ini dan di akhirat kelak. Ya, sehingga seseorang menangis, ya, tidak boleh kita katakan kepadanya, ya, tidak usah menangis. Ya, biarkan dia menangis. Tentunya dengan tangisan yang tidak melampaui batas, ya, tangisan yang tidak meraung-raung. Ya, sebagaimana kebiasaan-kebiasaan di zaman jahiliyah dulu, ya, ketika ada seorang yang meninggal, ya, wanita-wanita di zaman itu menangis dengan cara meraung-raung, ya, merobek-robek pakaian mereka, menampar-nampar pipi mereka, dan ini yang dilarang atau diharamkan di dalam Islam. Ya, bahkan di zaman jahiliyah ada profesi yang khusus, ya, menangis. Ya, jadi ketika ada orang yang meninggal, ya, dan ini profesi ini hanya dilakukan oleh wanita-wanita di zaman itu. Ya, jadi ketika dalam suatu keluarga ada yang meninggal, ya, maka dipanggillah wanita-wanita tersebut untuk menghadiri, ya, atau hadir di rumah orang yang meninggal itu, lalu kemudian menangis dengan sejadi-jadinya. Ya, dan mereka dibayar untuk itu. Dan ini diantara kebiasaan-kebiasaan di zaman sebelum Rasulullah mengajarkan Islam yang benar kepada umat ini, dan Rasulullah telah melarang hal tersebut. Adapun sekedar menangis, meluapkan kesedihan, maka, ya,
Rasulullah mencontohkan di dalam hadis ini bahwa beliau juga bisa menangis karena kesedihan yang beliau rasakan. Hadirin rahimakumullah. Kita berpindah kepada hadis selanjutnya. Ya, hadis cukup panjang, ada 2 halaman. An Suhaib radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Suhaib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, anna Rasulullah qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana malikun fi ma kana qablakum, dahulu di zaman Bani Israel hidup seorang raja, wa kana lahu sahirun, dan raja itu punya seorang penyihir, ya, tukang sihir. Falamma kabira qala lil malik, ketika tukang sihir ini sudah sangat tua, ia mengatakan kepada sang raja, saya tidak usah sebutkan bahasa Arabnya, saya terjemahkan saja langsung karena terlalu panjang ini, waktu sudah mendekati. Beliau mengatakan, atau tukang sihir itu mengatakan kepada raja, sesungguhnya aku telah sampai kepada umur yang sudah sangat tua. Maka carilah seorang pemuda yang bisa menggantikanku dan aku akan ajarkan ilmu sihir ini kepadanya. Maka dicarilah seorang pemuda untuk belajar sihir dari penyihir tersebut. Maka didapatlah pemuda itu. Pemuda ini ketika ia berangkat menuju kepada rumah tukang sihir tersebut, dia harus melewati sebuah rumah yang di dalam rumah tersebut dihuni oleh seorang rahib, seorang ahli ibadah di zaman Bani Israel. Maka dia singgah di rumah tersebut, duduk mendengarkan perkataan dari ahli ibadah ini, lalu ternyata perkataan dari ahli ibadah ini membuatnya takjub. Membuatnya takjub. Maka itu pun berlangsung beberapa lama. Seharusnya dia sampai ke gurunya yang tukang sihir itu pada jam sekian, tetapi ternyata dia terlambat. Terlambatnya gara-gara apa? Gara-gara singgah di rumah ahli ibadah itu untuk mendengarkan tentang ilmu. Ketika dia pulang, dia singgah juga di rumahnya ahli ibadah tersebut untuk belajar. Sehingga dia terlambat pulang ke keluarganya. Maka ketika dia terlambat datang ke rumah atau ke tukang sihir itu, dia dihukum, dipukul. Dan ketika dia pulang, dia juga terlambat sampai ke rumah keluarganya, dia juga dimarahi. Maka kata ahli ibadah ini kepada pemuda tersebut, kalau begitu sampaikan alasan ini kepada gurumu. Kalau kamu terlambat ke tukang sihir, sampaikan kepadanya, saya terlambat gara-gara keluarga saya, masih ada urusan yang harus saya selesaikan bersama dengan mereka. Kalau kamu terlambat pulang ke rumah, sampaikan kepada mereka bahwa guruku yang tukang sihir itu yang menahanku, sehingga saya terlambat pulang. Itu triknya, tipsnya dari ahli ibadah ini. Maka suatu ketika pemuda ini melewati sebuah jalan. Lalu ia dapati di tengah jalan itu ada seekor binatang yang besar, tidak disebutkan binatang apa itu, intinya binatang itu sangat besar, lalu kemudian menghalangi orang-orang untuk melewati jalan itu. Orang takut untuk melewati jalan tersebut karena binatang itu ada di tengah jalan itu. Maka kata pemuda ini, sekarang saatnya saya bisa mengetahui siapa yang lebih baik untuk kita belajar darinya. Apakah tukang sihir itu atau ahli ibadah tersebut? Maka pemuda ini mengambil batu, atau sesuatu yang bisa dia lemparkan. Sebelum ia lemparkan, ia berdoa, Allahumma, ya Allah, seandainya ahli ibadah itu lebih engkau cintai dibandingkan dengan tukang sihir tersebut, maka bunuhlah hewan ini dengan cara aku melemparnya. Maka pemuda itu melempar hewan tersebut dengan satu kali lemparan, dan hewan itu pun mati seketika. Maka pemuda ini menyampaikan hal tersebut kepada gurunya ahli ibadah itu. Maka kata ahli ibadah tersebut,
wahai anakku, sesungguhnya pada hari ini engkau telah mencapai derajat yang jauh lebih mulia dibandingkan dengan diriku. Kemudian kata gurunya, wahai anakku, seandainya nanti terjadi sesuatu kepadamu, ya, engkau akan diuji dengan ujian yang sangat berat, maka tolong, ya, jangan sampaikan kepada siapapun tentang diriku. Ya, tutup mulut. Ya, jangan sampaikan tentang saya. Kemudian berlalulah beberapa waktu, ternyata pemuda ini diberikan kelebihan, ya, keistimewaan. Apa keistimewaannya? Yubri'ul akmah wal abras. Ya, dia bisa menyembuhkan mata yang buta dan bisa menyembuhkan penyakit kulit. Ya, kulit yang belang-belang itu bisa dia sembuhkan. Ya, di zaman yang ilmu kedokteran, ya, tidak seperti zaman kita. Wa yudawin nas min sa'iril adwa. Ya, bahkan pemuda ini bisa mengobati berbagai macam penyakit sampai, ya, orang-orang sembuh total dari penyakitnya. Maka suatu ketika, ya, teman dari sang raja, ya, teman dekat sang raja ini, yang juga dia buta, ya, jadi raja punya teman dekat raja ini buta orangnya, ya, buta sejak lahir. Dia mendengarkan tentang pemuda tersebut yang bisa menyembuhkan orang buta. Maka dia datang kepada pemuda itu, ya, untuk minta diobati, ya, bukan disembuhkan, ya, menyembuhkan hanya Allah, ya, manusia hanya mengobati saja. Maka pemuda ini mengobati, ya, teman dekat raja tersebut, lalu kemudian seketika, ya, dia bisa melihat, ya, padahal buta dari lahir. Maka suatu ketika, ya, di hari berikutnya datanglah teman raja ini dan duduk di samping raja. Ya. Lalu kemudian raja melihat kepadanya dan takjub, ya, kenapa bisa matanya sembuh padahal dia buta sejak lahir. Maka dia bertanya, di mana engkau? Ya. Siapa yang menyembuhkanmu? Kata temannya, ya, sesungguhnya yang menyembuhkanku adalah Tuhannya pemuda tersebut. Karena kata pemuda itu, aku tidak bisa menyembuhkan, ya, aku hanya mengobati, yang menyembuhkan hanya Allah. Maka kata sang raja ini, ya, apakah engkau punya Tuhan selain diriku? Ya, jadi ternyata raja ini, ya, mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan di hadapan rakyatnya yang harus disembah. Maka kata temannya, iya, jika engkau mengaku sebagai Tuhan, ada Tuhan selain dirimu, yaitu Tuhannya pemuda tersebut yang bisa menyembuhkan penyakitku, yang, ya, secara akal, logika tidak mungkin disembuhkan, tetapi ternyata bisa atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka, ya, raja ini menghukum temannya itu, ya, dan memaksanya untuk kembali menyembah dirinya dan keluar dari agama yang menyembah kepada Tuhannya pemuda itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ternyata, ya, temannya itu tidak mau. Lantas kemudian dia dihukum dengan hukuman disebutkan dalam hadis ini, ya, diletakkan gergaji yang besar di atas kepalanya, lalu kemudian digergaji dari kepala sampai menembus, ya, tubuhnya, dan akhirnya tubuhnya terbagi dua. Ya, dan dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian raja ini memerintahkan agar pemuda itu ditangkap. Ya. Maka ditangkaplah pemuda itu dan diinterogasi. Ya, dari mana engkau mendapatkan ilmumu itu? Ya, karena siksaan yang sangat berat yang beliau rasakan, beliau, ya, keceplosan menyebutkan tentang ahli ibadah tersebut. Ya, bahwa yang mengajariku ilmu ini adalah ahli ibadah yang rumahnya di sini, yang biasa aku singgahi. Maka sang raja marah mendengarkan itu, lalu kemudian memerintahkan kepada prajuritnya menangkap ahli ibadah tersebut, lalu kemudian diperintahkan kepadanya untuk kembali, ya, keluar dari agama Hanifiyah, agama yang menyembah Allah, menuju kepada, ya, keyakinan bahwa raja itulah Tuhan yang harus disembah. Tetapi ahli ibadah ini enggan dan tidak mau. Sampai akhirnya ia pun dihukum, ya, dengan cara yang sama.
ya digergaji sampai terbelah dua. Maka datanglah ya giliran pemuda ini. Ya, pemuda ini disampaikan oleh sang raja ya bahwa engkau harus dihukum. Ya, engkau enggan keluar dari agamamu itu, ya. Olehnya terimalah konsekuensi hukuman yang akan aku jatuhkan kepadamu. Maka sang raja memerintahkan kepada para prajuritnya untuk membawa pemuda ini naik ke atas gunung yang sangat tinggi ya di tempat itu. Dan memerintahkan kepada prajuritnya, jika kalian telah sampai kepada puncak gunung itu, ya tanyakan kepada pemuda itu, maukah dia kembali kepada agama atau keyakinan bahwasanya akulah Tuhan yang harus ia sembah atau tidak? Kalau ia mau, maka bebaskan dia. Jika tidak, maka lemparkan dia dari puncak gunung tersebut. Maka ketika mereka sampai di puncak gunung itu, ya ternyata pemuda tersebut tidak mau. Bahkan pemuda itu berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, ya, berikan perlindungan kepadaku dari mereka sesuai dengan rencanamu. Maka yang terjadi adalah rajafa bihimul jabal. Gunung itu seketika, ya, yang tadinya sangat kokoh, menjulang tinggi, gunung itu seketika bergoncang dengan sangat kuat, lalu kemudian menjatuhkan setiap apa yang di atasnya, kecuali pemuda itu. Ya. Maka yang terjadi setelahnya, pemuda itu selamat dan semua pasukan ya, tewas, jatuh dari atas. Apa yang dilakukan pemuda itu? Fayamshi ilal malik, ya, dia kembali kepada raja. Ya, dia datang padahal dia bisa melarikan diri. Ya, tetapi dia tidak memilih itu. Dia kembali kepada raja dan mengatakan saya kembali kepadamu. Ya, dan adapun pasukanmu telah Allah Subhanahu wa taala binasakan. Maka raja ini pun ya bertambah marah dan memerintahkan kepada pasukannya untuk membawa pemuda ini ya, menuju ke tengah laut. Ya, sampai di tengah laut, kata sang raja, tanyakan kepadanya, mau tidak dia kembali kepada agama nenek moyangnya, yaitu menyembah kepada aku? Kalau iya, bebaskan. Kalau tidak, tenggelamkan dia. Ya. Jadi pemuda ini dimasukkan ke dalam sebuah kurungan, lalu dibawa ke tengah laut. Dan yang terjadi adalah ketika pemuda ini hendak dilemparkan, beliau berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungilah aku ya dari mereka sesuai dengan rencanamu. Maka rencana Allah Subhanahu wa taala ya bisa kita prediksi. Ya Allah mendatangkan gelombang yang sangat tinggi. Ya, ombak yang sangat tinggi, lalu kemudian menenggelamkan semua pasukan itu. Dan yang tersisa hanyalah pemuda itu yang selamat. Ya, ini kalau seandainya orang biasa yang bercerita mungkin tidak kita percayai. Tetapi Rasulullah SAW yang menyampaikan hadis ini. Ya, yang menunjukkan tentang kesabaran. Sampai di situ tidak. Ya, pemuda itu kembali kepada raja untuk kedua kalinya. Lalu kemudian ya, yang terakhir ini pemuda itu mengatakan, sesungguhnya engkau tidak bisa membunuhku kecuali dengan cara yang aku sebutkan kepadamu. Jika engkau melakukan itu, maka engkau akan akan membunuhku. Kata raja tersebut, bagaimana caranya? Ya. Kata pemuda itu, ya, tentukan harinya. Di suatu hari, ya, atau besok, ya, kumpulkan seluruh rakyatmu, tidak tersisa di antara mereka, kecuali engkau mengumpulkan mereka semua di sebuah lembah yang sangat luas. Kumpulkan mereka semua. Lalu kemudian engkau mengikatku di sebuah kayu, ya, atau menyalibku. Lalu kemudian engkau mengambil anak panahku. Lalu kemudian engkau menembakkan anak panah tersebut. Sebelum engkau melepaskan anak panah itu, kata pemuda itu, engkau harus mengatakan wa rabbil gulam, demi Tuhannya pemuda itu. Lalu kemudian engkau menembakkan atau melepaskan anak panah itu. Maka bodohnya raja ini, ya, dia tidak mengetahui rencana apa yang diinginkan oleh pemuda tersebut. Ya, dia melakukannya, dia kumpulkan semua rakyatnya. Lalu kemudian ia mengikat pemuda itu dan dia mengambil ya, anak panah dari pemuda tersebut, ya, karena dia punya panah dan anak panah. Lalu kemudian dari kejauhan ya, dia
lepaskan anak panah itu sang raja tersebut dengan mengatakan wa rabbil gulam, demi Tuhannya, demi Rabbnya pemuda tersebut. Seketika anak panah itu melesat, lalu kemudian menembus bagian tubuh pemuda tersebut, lalu kemudian mengeluarkan darah, lalu kemudian ya, beliau mengusap darah itu, lalu kemudian wafat, meninggal. Pada akhirnya meninggal. Sang raja pulang ya, beserta pasukannya. Tetapi ternyata yang terjadi adalah ketika sang raja sampai di istananya, ya, datang utusan kepada raja mengatakan, wahai raja, sesungguhnya apa yang engkau takuti telah terjadi. Apa itu, kata sang raja? Ya, kata utusannya ini, seluruh rakyatmu telah beriman kepada Tuhannya pemuda tersebut. Ya, tidak lagi meyakini engkau sebagai Tuhan. Maka sang raja pun ya, menentukan hukuman, yaitu yang terakhir sebelum azan, ya, digali parit yang besar, lalu kemudian dikobarkan api yang besar, lalu kemudian satu persatu rakyatnya itu dilemparkan masuk ke dalam ukhdud tersebut. Ya, makanya ada ashabul ukhdud di dalam juz 30. Itu orang-orang yang menghuni parit tersebut. Ya, mereka dimasukkan ke dalamnya, dilemparkan, dan kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.